Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial dan juga video pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan. Oke, di video kali ini saya akan berbagi video tentang P3K ya, kupas tuntas soal-soal kompetensi teknis P3K terbaru. Nah, nanti akan saya bahas soal-soal kompetensi teknis yang sering keluar pada tes P3K. Langsung saja simak video berikut ini, jangan di skip-skip biar tidak salah paham. Nah, baik, di sini soal yang pertama, media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Kenarok dan Kendedes adalah. Jawaban yang paling benar adalah yang ini ya, yang D tentunya. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Seperti itu ya. Ini yang paling enak untuk dimediakan di siswa kita, karena dengan ini bisa memuat gambar, kemudian musik, video, dan suara. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang soal yang kedua, pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah. Nah, jawaban yang benar adalah yang A ini ya, representative feedback. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk soal yang ketiga, pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkap kesalahpahaman, menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa mungkin adalah, nah ini adalah kebalikan yang tadi. Kalau yang tadi itu adalah representative feedback, nah kalau yang ini namanya adalah cumulative feedback. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang nomor 4, pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian. Nah, karena ini memerlukan waktu yang panjang, bukan hanya seri 2 hari, maka di sini penilaian proyek ya. Yang D seperti itu. Oke, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian. Nah, jawaban yang paling tepat adalah praktek ya, karena dia melakukan praktek langsung menyanyi seperti itu. Nah, soal berikutnya, membuat anyaman merupakan penilaian. Nah, tentu saja jawabannya adalah yang B ini, produk, karena dalam penilaian tersebut itu menghasilkan sebuah produk, yaitu anyaman ini ya Bapak Ibu. Kemudian soal ke-7, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. Nah, ini ada yang dibuat, ada laporannya, ada produknya, berarti yang paling tepat adalah yang ini, penilaian produk. Nah, soal selanjutnya, siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. Nah, ini karena hasil pengamatan fotosintesis, berarti ini masuknya ke penilaian praktik ini ya. Oke. Kemudian soal selanjutnya, siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian. Nah, ini seperti yang tadi, karena ini jangka waktu pengamatan ini bukan hanya seri 2 kali, kan panjang jangkanya, butuh waktu yang lama, maka di sini adalah penilaian proyek ini ya. Ini proyek. Oke. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus.
Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? Nah, jawaban yang paling tepat adalah melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Nah, jadi lebih intens ya. Biasanya kalau siswa yang berkebutuhan khusus itu malu untuk bertanya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dekati dia, ditanya-tanya, kemudian tanya apa kesulitannya, pelajaran apa yang materi apa yang tidak bisa, seperti itu. Oke, selanjutnya, jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah jawaban yang paling tepat adalah ini ya, yang B, diajak ke laboratorium sains dan mencari tahu literatur tentang sains, seperti itu. Ini lebih menarik dibandingkan pilihan-pilihan yang lain. Oke, kemudian nomor 12, penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini prinsip penilaian sebagai titik-titik. Nah, jawabannya benar adalah keeping track, seperti itu ya. Oke, soal selanjutnya, penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai, yang paling tepat adalah ini, checking up. Oke, mengecek ya. Kemudian nomor 14, guru menguasai bidang keilmuan lain dan menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi. Jawaban yang paling tepat adalah pedagogik ya, seperti itu. Menguasai bidang keilmuan lain, menunjang proses pembelajaran, berarti ini bisa melaksanakan pembelajaran model misalkan PBL, model proyek dan sebagainya, seperti itu. Oke, selanjutnya, dalam mengawali pelajarannya, Pak Mamas Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna mengunggah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Mamas Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Nah, jawaban yang paling tepat adalah ini, pembelajaran penemuan discovery learning ya, karena menemukan sendiri, penasaran, seperti itu. Oke, selanjutnya, dalam mengawali pelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data, informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah yang saintifik ya. Ini sesuai dengan yang ada di kurikulum 2013 kemarin, seperti itu. Modelnya semuanya pakai saintifik. Kemudian untuk yang selanjutnya, manakah cara yang paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? Jawaban yang paling tepat adalah ini, menggunakan angka-angka dan peringkat sementara siswa di dalam kelas, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip, yang paling tepat adalah yang B ya, menyeluruh, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya,
Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes urean yang baik adalah jawaban yang paling tepat adalah menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. Oke, seperti itu. Ini kan indikator, kemudian menunjukkan kualitas butir tes urean. Yang paling tepat adalah ini. Kemudian soal berikutnya. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes urean, kecuali berarti yang tidak ya. Jawaban yang tepat adalah yang ini, penentuan indikator atau tujuan. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil tes para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk jenis tes. Oke, yang paling tepat adalah ini yang B ya, tes penempatan. Kemudian selanjutnya disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah oke, jawabannya adalah yang ini, degree. Seperti itu ya. Degree itu artinya tujuannya. Nah, di atas tidak ada tujuannya. Oke, soal selanjutnya, media yang cocok untuk menggambarkan tentang banjir adalah oke, yang paling tepat ini potongan-potongan artikel berita di media cetak ya, karena ini berdasarkan kejadian yang asli ya, ada fotonya, mungkin ada artikelnya, bacaan-bacaannya, korbannya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah nah, yang paling tepat adalah yang ini, yang C ya, tayangan berita di televisi. Ini kan yang ada di televisi, beritanya pasti update ya. Nah, ini media yang paling tepat. Nah, kemudian penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip. Oke, jawaban yang tepat adalah yang objektif ya, tidak memihak ke siapapun, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, demikian video tentang kupas tuntas soal-soal kompetensi teknis P3K terbaru. Nantikan video selanjutnya, soal-soal yang lain ataupun video tutorial lainnya tetap di channel ini, channel Ahmad Fatul. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Share ke yang lain, share ke yang membutuhkan. Sampai bertemu di video-video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.